Halo Mbak Geo, Halo, belum ada yang gabung? belum lah. Ya, kita tunggu. Sabar ya. Hari ini mana ini? Minahasa Utara. Oh, jauh-jauh ini. Kemarin Mas, barat, sekarang timur. mm-mm. Kita jalan-jalan keliling Indonesia pakai Zoom. Menghayal dulu kita. Betul, betul. Bentar lagi bisa jalan-jalan kalau corona Amin. reda. Masalahnya kapan gitu ya Mas redanya? Nah, itu dia. Nggak Malah tahu. makin Tambah, makin mm-mm. tambah banyak. Oh, banyak ya. Ya gimana lagi? Kalau nggak Mm-mm. gitu, orang nggak bisa makan. Dilema kan? Makanya. Kalau nggak keluar, orang nggak hidup. Nanti mati bukan gara-gara corona, mati karena Nggak nggak bisa makan. makan itu. Dan Pemerintah banyak juga yang kayak gitu. bingung, duitnya habis. Mm-mm. Utangnya semakin banyak, udahlah Serba sulit sih. serba sulit. Itulah, semoga Ini setiap hari semoga. di Jogja Media ya. Mm-mm. Mau kerja di sana Pak Gio? Iya, kalau aku emang di sini Mas. Oh, I see. Hmm. Minahasa Utara. Masih 4 menit lagi. Nah, Mas Imam di rumah aja nih Mas. Apa memang dari rumah? dari kantor tadi, Oh, dari plot, terus pulang. Well, yang bisa dipakai ya studio di rumah. mm-mm. Yang biasa aku pakai buat video. Aduh, 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 aduh. Plot waktu tuh bukannya ada yang kena juga ya? Ada nggak sih Mas? Nggak Lupa-lupa ada ini. yang itu Nggak. Sleman di Sleman dinas ya? koperasi Sleman. Rame nggak ini nanti kira-kira? Hmm? Antusias antusias pesertanya kalau siang kayak gini memang agak sepi ya, atau malam biasanya ramai? Ada yang rame lokasinya, ada yang
Kok ngelek? Ngelek.
Mas Imam. Aduh, ini minut mana? Oke. Kita mulai ya, Mas ya. Selamat Boleh. siang, Mas Imam. Waduh, kita ketemu Halo. lagi. Siap, Kita Mbak. hari Gimana ini ini? mau buat materi untuk teman-teman yang kebetulan hari ini nggak bisa hadir, tapi mereka request untuk tetap dibuatkan materi secara online karena nanti akan diupload di YouTube dan baktiumkm.id. Kita mau ngobrolin apa nih Mas hari ini? Sosial Hari media. ini kita akan belajar bareng tentang bagaimana cara mengoptimasi media sosial. Nah, pasti kan media sosial nih banyak digunain teman-teman nih untuk jualan produk. Kayak gitu. Boleh Mas, ini Mas Imam nih YouTuber ya? Ya, Subscribersnya banyak dong. masih kecil, Mbak. Waduh, enggak lah. Coba Mas di-sharing coba. Mungkin kalau teman-teman di Minut itu kan daerah wisata ya. Itu kira-kira kalau pakai YouTube gimana? Pakai YouTube atau pakai media sosial lainnya itu lebih prospeknya untuk dapat pasar itu lebih oke yang mana kira-kira? Jadi sebetulnya salah satu media, sebelum ngomongin media sosial kan ada banyak ya di Indonesia. Yang paling besar memang YouTube. Kalau ngomong potensi pasar di YouTube ini, menurutku berkecimpung di sana selama 3 tahun ya, lebih dari sekedar media sosial. Jadi kalau kita mau jualan, kalau kita mau bangun engagement itu bangun interaksi dengan audiens kita, bangun kepercayaan dengan para calon konsumen kita. Nah, media sosial yang menurutku paling efektif itu ada di YouTube. Kenapa kok YouTube? Karena basically kita bikin konten di YouTube itu kan nggak sekedar upload video, nggak hanya video hahaha kita upload, tetapi memang rata-rata yang main di YouTube itu mereka ngonsep videonya, sejelek-jeleknya video di sana sedikit banyak di konsep. Nah, channel-channel atau bisnis-bisnis yang berkembang lewat platform YouTube itu rata-rata mereka mengonsep videonya dengan benar. Jadi mereka planning tuh, mereka konsep tuh apa sih, pesan apa sih yang mau disampaikan, terus bagaimana cara menyampaikannya, sampai pada akhirnya audiens itu ketika mengkonsumsi konten-konten di YouTube, mereka lama-kelamaan akan paham bahwasanya kita tuh siapa. Terus yang kedua, kita tuh concernnya di mana. Terus berikutnya, semakin hari mereka mengkonsumsi konten-konten kita, mereka akan percaya bahwa kita tuh ahlinya di bidang tertentu sesuai apa yang kita omongkan di sana. Nah, dari sanalah kepercayaan itu timbul. Bahkan dengan seperti itu, pengalaman sendiri, saat ini kita nggak pernah jualan, tapi selalu dicari oleh orang. Selalu produk-produk kita, layanan-layanan kita selalu dibeli oleh orang. Nah, itu pengalaman kenapa YouTube itu sangat optimal. Terus pertanyaannya media sosial yang lain gimana? Ya sebetulnya nggak hanya YouTube yang bisa dioptimalkan, Mbak, sama teman-teman juga. Jadi media-media sosial yang lain, sebut saja seperti Instagram, seperti misalnya Facebook, ataupun LinkedIn, ataupun Twitter, sebetulnya bisa-bisa aja dioptimalkan untuk membangun interaksi, membangun hubungan dengan calon pelanggan kita. Bahkan kemarin tuh saya dikontak sama pihak TikTok untuk memberikan edukasi ke para UKM agar menggunakan TikTok sebagai tempat jualan. Nah, cuma memang kemarin belum deal di angka. Keren Sama. ini kayaknya nih. Nah, makanya itu. Bahkan sekelas TikTok pun sekarang Iya. mulai untuk nyasar ke UKM untuk masuk ke sana. Dan aku sih nggak main TikTok ya, tapi menurut insight dari teman-teman yang main di sana, memang mulai efektif untuk berjualan. Walaupun
kita harus pinter-pinter ngemas ya, karena kan TikTok itu videonya video cepat ya. Kesannya adalah video-video kayak gitu kan. Makanya. Itu maksudnya video-video apa ya, Selengnya lucu-lucuan kayak gitu ya. lucu-lucuan gitu. Tapi dari sana itu ada teman saya di Jakarta jualannya apa ya, masker atau apa yang kayak produk kecantikan sekarang. Nah, itu hanya dengan satu postingan itu bisa menjangkau ratusan ribu audien. Itu artinya ya efektif juga pada akhirnya. Iya. Nah, karena itulah mereka si TikTok ini butuh lebih banyak influencer agar lebih banyak lagi UKM yang bisa masuk ke sana. Tidak hanya sekedar konten organik memang yang disasar mereka. Harapannya mereka tuh mau membelanjakan uang untuk beli iklan di sana. Nah, sekelasnya TikTok itu bisa dipakai untuk jualan. Jadi teman-teman nanti kalau mau misalnya tanya media sosial apa saja yang bisa dioptimalkan, ya prinsipnya semua media sosial bisa dioptimalkan. Terus rekomendasinya apa? Paling tidak 3 besar itu bisa dipakai. YouTube, kalau chattingan tuh saya nggak anggap media sosial ya, kalau WA itu bukan media sosial murni. Terus yang kedua itu Instagram, terus Facebook. Kalaupun mau nambah itu di TikTok. Nah pertanyaannya, gimana sih media sosial ini bisa kita pakai untuk jualan? Ya secara prinsip aku bagi share screen aja Mbak ya. Boleh. Biar teman-teman juga nanti bisa lihat. Share screen itu sudah masuk Mbak? Sudah Mas. Oke. Loading. Wah kok lama? Loading kali ya. Makanya. Nggak muncul ini. Ngadat nih. Ntar coba lagi. Kok nggak muncul Mbak Giovanni? Muncul ininya. Aku ini aja lewat slide-nya aja. Jadi ngomongin di media sosial tadi, ada banyak sekali media sosial yang bisa kita pakai. Sebenarnya di sini ada datanya, cuma ini internet saya kurang bagus atau gimana nih, di tempatku nggak. Coba saya refresh dulu deh. Soalnya saya nggak punya Office, teman-teman. Jadi ngetik, bikin presentasi, semuanya lewat Office-nya Google. Apa namanya Office-nya Google itu? Udah komplit ya Mas kalau Google itu ya, semua ada ya. Betul. Paket lengkap itu kok, bener loh. Nah, ya, efektif juga buat kerja, misalnya kalau kerja bareng-bareng ngedit dokumen, misalnya teman-teman punya karyawan banyak, mau ngedit dokumen tuh enak di Google. Bayangkan kalau kita nggak ada Google apa jadinya? Ada Yahoo. Udah ketergantungan dikit-dikit Google, dikit-dikit Google kan sekarang. Betul. Nah, yang ngomongin Google, sebetulnya kemarin teman-teman sudah sempat belajar ya tentang Google Business School. Terus kalau nggak salah ada materi tentang website juga kalau nggak salah. Nah, itu sebetulnya teman-teman bisa mengoptimalkan platform itu juga untuk jualan.
Karena pengalaman saya masuk ke dunia digital di awal-awal 2010-2012 itu, 2 tahun awal itu saya masuk ke digital itu memang pure manfaatin Google. Waktu itu media sosial belum se-booming sekarang. Iya. Waktu Sekarang itu kalau nggak galak salah banget media Friendster ya, sosial. zaman-zaman itu. Atau Facebook mulai masuk deh kayaknya waktu itu. Iya, Facebook. Nah, cuma kan baru buat interaksi aja, baru buat apa ya, Friendster hahaha. nggak sih Mas dulu? Friendster ya? Ya, Udah dulu nggak ya? Friendster. 2010, 2012 itu kalau nggak salah Facebook awal-awalnya. Itu Friendster udah nggak ini juga ya? Friendster tuh zaman sebelum itu itu kayaknya. bagus-bagusnya di 2007, 2009 kalau nggak salah. Ingat betul waktu itu Friendsteran. Nah, Fix kalau berarti teman-teman kita tua kalau gitu. kelihatan umur ya, Jangan tanya umur bener. betul. Tapi, Nah, pengalaman itu tadi, teman-teman kalau memang sudah pakai Google Business School, sudah pakai website, itu bisa dioptimalkan. Otodidak dulu saya belajar itu, belum kenal strategi sosial media, full di website. Nah, dioptimasi gimana caranya website itu harus ada tampil di Google halaman yang pertama. nah Misal iya. ngetikin kalau teman-teman misalnya jualan baju gitu ya, baju gaun muslim. Nah, itu yang Muncul. websitenya orang lain, tapi websitenya teman-teman. Nah, ketika sudah seperti itu, wah, rezeki itu dekat sekali gitu. Apa sih Mas itu SEO ya? Teknik CEO gitu ya? SEO. SEO gitu ya? SEO yang itu. SEO. Nah, Sulit ya Mas itu? kalau gimana, Pak? Sulit ya itu? Sebenarnya nggak sulit, cuma memang butuh proses yang Nah, teman-teman harus paham kata kunci, harus bisa bikin artikel, terus nyematin iya. kata kunci ke artikel. Dioptimasi aja setiap hari selama 3 bulan itu nanti bisa naik. Nah, pengalaman saya 3 bulan itu benar-benar optimasi full optimasinya kayak gitu. Nah, ketika sudah 3 bulan, kalau pengalaman saya 3 bulan itu bisa naik. Nah, dari sanalah baru mulai dapat orderan, baru dapat di kontak orang dan sebagainya. Bahkan sampai sekarang pun saya tetap pakai website, itu punya beberapa website. Tapi memang tidak jadi platform unggulan karena lebih unggulnya kita ada di media sosial, salah satunya di YouTube kayak gitu. Nah, balik lagi kalau selain Google yang bisa kita optimalkan ya tadi balik ke media sosial. Karena memang pengguna media sosial di Indonesia itu kalau teman-teman mau tahu, ini bukan pengguna media sosial, tapi ini lebih ke habit kita di internet kayak gitu. Orang di Indonesia itu habitnya itu sekitar 8 jam, lebih dari 8 jam itu kita ada di internet. Dan sebagian besar menurut data, itu sekitar 3,5 jam rata-rata orang Indonesia itu bermedia sosial. Waduh, nggak Dari kerasa ya? nggak kerasa. Dari 8 jam 51 menit itu 3 jam sekiannya itu kita bukain media sosial, stalking Instagram, stalking apalagi biasanya Twitter ataupun Facebook. Nah, sesekali teman-teman nonton YouTube. Itu kalau mungkin rata-rata orang di Indonesia ya, tapi kalau yang sudah adiktif kayak saya gitu ya bisa lebih dari itu. Hidupnya aja di internet, nyari duitnya di internet. Iya. Beli makannya pun di internet. Kayak gitu, semuanya di sana. Hanya hidup keseharian aja masih di rumah kayak gitu. Nah, selain itu teman-teman, nanti kalau aku tadi bilang di ini ya di Google. Nah, ini angkanya. Rata-rata orang Indonesia itu lebih dari 74% dari pengguna internet yang sekitar 172 juta. Itu dia 74%-nya buka Google setiap hari. Artinya dia nyari info apapun Iya, buka mengandalkan Google, Google. termasuk Mbak Bajeng saya pikir. Iya,
Iya, nyari apapun sekarang lewat Google. Entah nyari produk Apalah atau aku apapun. tanpa Google. Iya, apalah aku tanpa Google lebih banget ya. Iya, cari materi kuliah, cari apa. Betul. Cari resep masakan lewat Google. Ah, Buka YouTube atau buka Google iya, cari YouTube sih kalau di resep itu sana. YouTube ada videonya kan soalnya ya. Betul, Jangan betul. langsung lihat masaknya kayak gitu. Tapi sadar atau enggak sebetulnya kalau ngetikin di Google itu nanti video Mm-mm. YouTube itu juga muncul sebetulnya. Mm-mm, mm. Nah itulah kenapa mau nggak mau bisnis kita harus ada di Google, mau nggak mau ini wajib bagi Mm-mm. teman-teman yang mau lebih banyak masarin produk. Terus yang menarik itu sebetulnya tipikal orang di Indonesia itu lebih aware sekarang dibandingkan beberapa tahun yang lalu untuk belanja online. Lebih dari 40% itu data sebelum pandemi, ini data diambil sekitar 2018 sampai 2019. Tapi setelah pandemi ini meningkat drastis. Kayak saya hari ini baru datang paketan dari Tokopedia kayak gitu. Ya apapun karena memang merasa mudah aja, nggak capek, nggak parkir, nggak panas-panasan kayak gitu. Beli di Tokopedia 1-2 menit, nunggu 1-3 hari barangnya datang. Dan ketika seperti itu teman-teman yang punya produk ya jangan hanya beli, kayak saya kan beli itu. Nah sekarang gimana caranya kita juga jualan lewat situ. Iya. Biar pasarnya lebih masif. Rata-rata kalau saya biasa belanja itu barang-barang dari Bandung, dari Jakarta, dari Banten itu artinya sebetulnya kalau apa ya nggak terbatas daerah lagi teman-teman pengen masarin produk misalnya dari Minahasa Utara gitu mau masarin produk ke Jawa bisa-bisa banget tinggal saja kuasai internetnya. Bahkan pengalaman saya itu di Jogja klien saya lokal Jogja tuh malah nggak ada untuk yang bisnis kaos itu Iya, di luar semua ya. di luar semua. Ya, kenapa? Karena memang tipikal konsumen itu kan beda-beda. Nah, yang aku suka itu rata-rata konsumen dari luar Jawa, terutama daerah-daerah timur. Nah, itu aku Mm-mm. suka banget tuh tipikal ininya konsumennya. Kecenderungannya mereka jarang review, terus harga kita up lebih mahal, mereka juga mau bayar. Nah, Iya. mungkin termasuk di Minahasa Utara mungkin ya. Tapi kalau tipikal konsumen Jawa, Mm-mm. Jogja gitu ya nyuwun sewu, nawar, Mm-mm. terus masih minta bonus kayak gitu. Ya. Makanya aku nggak ngarep klien Jogja. Kalaupun ada yang dari Jogja ya saya anggap sebagai bonus. Mm-mm. Gitu. Terus saya lanjut teman-teman. Nah ini channel saya, channel YouTube Satu Asa untuk Indonesia yang aku bilang tadi, Mm-mm. detik ini sudah 64.000. Weh. Ini usia sudah 3 tahun sebetulnya channel Satu Asa ini. Alami ya Mas ya? Alami, organik Alam ya, semua. organik keren. Organik semua. Sebetulnya ini channel pertumbuhannya agak lambat Mm-mm. karena memang konten-konten di sini itu kan adalah konten-konten yang cenderung apa ya, cenderung agak berat. Nah, rata-rata orang di YouTube itu kan butuhnya yang apa ya, hiburan sebetulnya. Nah, ini konten edukasi agak berat, diajak mikir kayak gitu, ya agak lambat makanya. Tapi meskipun lambat ya bersyukur aja bahwasanya dulu lewat channel ini kami hanya berpikir gimana caranya kita ngasih sesuatu ke Indonesia. Karena waktu itu background-nya adalah kejenuhan dalam bermedia sosial. Mm-mm. Waktu itu kan pilihan, pilpres, pilkada begitu Oh iya, itu panas-panasnya ya Mas Sos itu panas ya. banget kan. Panas Nah, banget. daripada hanya seperti itu, gimana kalau kita ngasih apa ya, ngasih sesuatu yang beda kayak gitu. Maka mutusin untuk terjun di channel YouTube. Niatnya murni hanya berbagi ngasih sesuatu ke Indonesia. Mulia Tetapi sekali niatnya Mas Imam. ya niatnya kayak gitu, Mbak. Tetapi seiring berjalannya waktu,
Ya, konten bikin video itu kan nggak gampang, teman-teman. Iya, sangat nggak gampang itu. Betul, butuh effort yang ya tenaga, waktu, belum lagi Iya, gearnya ya. itu habis puluhan juta kayak Mm-mm. gitu. Ya lama-kelamaan kok capek ya. Terus aku dapat duit dari mana ya terusan ini? Nah, terus belajar gimana cara dapat uang dari YouTube. Nah, setelah 1,5 tahun dapat iklan, endorsement mulai masuk, kerjasama mulai masuk, afiliasi banyak daftar, ya mulai deh pundi-pundi rupiahnya ngalir sampai sekarang. Wah, rezeki. Rezeki. Dan yang menarik sebetulnya, aku bilang tadi di awal, kita nggak perlu jualan di YouTube itu, Iya. karena orang itu lebih percaya dengan konten-konten kita. Dan ketika mereka percaya, kita tampilin aja nomor kita di situ. Mereka akan nyari kita, mereka akan kontak kita. Setiap hari itu lebih dari 10 orang kontak. Dan dari 10 orang itu, sekarang kan kami tarif tuh. Awalnya memang free, tapi lama-kelamaan capek juga jawabin satu persatu orang yang tanya itu. Apalagi pertanyaannya nggak selesai-selesai gitu ya. Iya. Wah ya kita seleksi deh. Seleksi dengan cara apa? Yang serius-serius saja. Caranya ya kita seleksi dengan bayar, nggak mahal. Bayarnya 50.000. Tapi dengan angka itu per hari ya lumayan yang masuk. Ya Lumayan artinya, banget. makanya itu artinya aku mau bilang, ya ini bagian dari potensi market yang bisa diambil teman-teman. Saya punya teman di Jogja, di Sleman sana, namanya Mas Bayu. Mas Bayu itu punya bisnis pertanian. Jadi dia itu petani. Tapi petaninya petani ya lulusan UGM kali kan lumayan gitu ya. Dia nggak mau kerja, hanya cukup dengan jadi petani. Dia bikin hidroponik. Oh. Nah, bisnis hidroponiknya ini, nyun sewu mbak, gambar saya macet nggak ya? Masih di satu untuk Indonesia tadi. Nggak, Nggak. video. Nah, udah jalan kok. Share screen-nya kan? Di si Mas Bayu ini, karena dia jualan sayur, terus berpikir gimana kalau aku nggak hanya jualan sayurku itu, jualan sayur tuh per hari dia panen berapa kilo sih gitu, 30, 50 kilo itu udah banyak sekali. Terus harga sayur per kilo itu berapa kayak gitu. Terus dia bagaimana caranya agar si bisnis pertaniannya ini banyak dapat income, tidak hanya sekedar jual sayur kayak gitu. Dia bikinlah channel YouTube namanya Hidroponikpedia, kalau teman-teman mau cari. Hidroponikpedia. Nah, sekarang sudah hampir 400 atau 500.000 subscriber, saya lupa. Wih, banyak. Itu pada akhirnya yang dijual itu ya nggak hanya sayurnya, dia bisa jual peralatan, obat-obatnya tentang hidroponik, dan juga dia jual edukasi hidroponiknya. Nah itulah pada akhirnya si Mas Bayu ini punya kanal marketing sendiri lewat saluran YouTube ini. Terus saya punya juga teman di Magelang namanya Mas Fahri. Kalau mau dicari ininya Fahri Orsid channelnya. Si Mas Fahri ini hobi nanam anggrek. Nah, anggreknya itu karena hobi ngumpulin banyak, terus pada akhirnya dijual. Nah, waktu jualnya biasanya dia hanya lokal-lokal aja, terus dia gimana caranya biar pangsa pasarnya jadi luas kayak gitu. Dia bikinlah channel namanya Fahri Orsid, isinya edukasi tentang anggrek. Bagaimana merawat anggrek, bagaimana budidayanya, mupuknya gimana, nyiramnya gimana, media tanamnya gimana. Rupanya channelnya naik drastis. Terus kliennya itu nggak hanya Indonesia, kliennya itu dari Eropa datang ke Magelang. Nah, keren ya? Lumayan, ya maksudnya keren. Hanya manfaatin media platform ini bisa datengin klien dari berbagai daerah, dari berbagai negara juga kalau Mas Fahri ini. Ya aku mau bilang, ya inilah salah satu media yang bisa kita pakai sebetulnya.
Aku pengalaman di media sosial kan panjang juga. Dari 2014 itu aku udah mulai masuk ke Facebook, sudah pelajari, sudah praktekin Facebook Ad. Boncos itu sudah berapa puluh juta aja di Facebook Ad. Terus Instagram Ad juga masuk. Terus organik juga dikerjain. Nah, dari semua media sosial ini yang cenderung untuk bangun engagement atau interaksi dengan audiens yang lebih intens lagi, lebih dalam lagi dibandingkan hanya sekedar bersosial media, ya tempatnya ada di kanal ini, ada di YouTube ini. Nah, dari channel saya ini per bulan sekarang lebih dari ini kalau subscribernya sudah lebih dari 64.000, tayangannya per bulan itu sudah lebih dari 300 sekian ribu terbaru, dan orang yang datang di channel ini itu kan tayangannya, kalau orangnya sendiri itu lebih dari 161 sekian ribu. Itu orang yang datang, artinya kan ada growth yang cukup tinggi, ada growth yang cukup tinggi nih yang bisa dioptimalkan untuk penjualan. Dan rata-rata mereka itu datang bukan orang-orang lama. Yang datang itu setiap bulannya itu lebih dari 61% itu orang-orang baru. Dari mana bisa dikatakan orang-orang baru? Karena mereka datang itu bukan dari channelnya, tetapi dari pencarian, dari kata kunci. Aku bilang lebih banyaknya nanti orang baru tuh yang datang dari kata kunci itu. Kalau orang lama, dia nggak akan cari kata kunci, dia akan langsung nyari channelnya, terus cari videonya kayak gitu. Nah, ini artinya ada potensial market yang sebetulnya kami bisa lebih mengoptimalkan lagi. Nah, ini sedang kita dalami untuk cara mengoptimalkan si traffic ini agar lebih banyak jadi pembelian. Terus yang harus teman-teman pahami lagi kalau pakai media sosial ini bukan tempat jualan. Jadi ya jangan jualan di sana. Terus gimana, Mas? Suruh jualan pakai media sosial, kalau nggak boleh jualan di media sosial. Iya. Logikanya terbalik kayak gitu. Kalau teman-teman masuk media sosial di tahun-tahun 2015, 2016 kayak gitu, langsung buka media sosial, Instagram misalnya, foto produk yang bagus, dikasih harga, orang mau beli. Tapi kalau teman-teman baru masuk ke media sosial, misalnya Instagram, teman-teman langsung foto produk terus dikasih harga, audien akan lari lama-kelamaan, apalagi itu dikerjain secara terus menerus. Jadi memang media sosial itu bukan tempat jualan, tetapi bisa digunakan untuk jualan. Nah, karena dia bukan tempat jualan, untuk berjualan pun ada strateginya. Apa strateginya? Strateginya ada di sini, Mbak Gio dan teman-teman. Strateginya ada di interaksi. Jadi gunakanlah yang namanya media sosial itu untuk bangun interaksi, untuk bangun hubungan yang baik dengan calon konsumen. Saya orang yang memegang firm bahwasanya kalau hubungan kita baik dengan sesama orang, sesama atau calon konsumen kita, mereka tuh akan cenderung lebih mudah mutusin untuk beli dibandingkan kita baru ketemu dengan orang pertama kali terus kita nawarin produk. Benar. Nah, benar banget. makanya kalau sudah kenal, sudah tahu siapa kita, sudah tahu kualitas kita, kualitas produk kita, mereka akan cenderung lebih mau membeli dibandingkan hanya kita setiap hari nawarin produk. Nah, makanya untuk itu teman-teman, agar mereka percaya ke kita, agar mereka tahu kita, maka yang bisa kita kerjain ya buat di sosial media kita itu interaksinya bagus. Dan untuk membuat interaksi bagus, nggak bisa nih kita hanya posting produk terus jualan setiap hari. Terus caranya gimana, Mas? Nah, caranya adalah teman-teman bisa yang namanya bikin atau menggunakan strategi konten. Nah, ini sebetulnya ada piramida konten nih di sini. Ini internet saya agak muter-muter aja dari tadi. Nah, teman-teman, aku ini aja simpelannya. Jadi ngomongin konten itu dibagi menjadi 3. Yang pertama konten itu konten
hero atau konten utama yang memang tujuannya untuk jualan. Jadi teman-teman itu posting foto produk, dikasih keterangan mungkin komposisinya atau kualitasnya, dikasih deskripsi, dan dikasih harga juga, dikasih bagaimana cara beli. Nah, itu konten utama atau konten hero. Terus yang kedua, ada konten yang namanya konten penghubung atau konten hub. Konten penghubung ini kita nggak langsung minta atau nggak langsung ngasih harga produk, nggak langsung kita ngasih cara beli. Tapi kita bisa angkat misalnya proses produksi, kita bisa angkat misalnya orang yang sedang pakai produk kita, terus dikasih storytelling. Intinya kita nggak jualan langsung di sana, tapi masih ada kaitannya dengan si produk kita. Terus berikutnya, yang ketiga itu ada konten yang namanya konten hygiene atau konten yang lebih rutin. Konten ini fungsinya itu yang penting teman-teman atau apa ya? Yang penting teman-teman itu ada aja apa ya? Memposisikan diri selalu ada di media sosial. Memposisikan diri, aku tuh hadir, aku tuh ada, aku tuh hidup sebetulnya. Yang penting agar audiens ya paham bahwasanya teman-teman tuh ada. Nah, karena kontennya tujuannya hanya untuk seperti itu, ya teman-teman tidak apa ya bisa mengeksplor konten-konten misalnya tips seputar bisnis teman-teman. Misalnya kalau bisnisnya itu apa ya jualan cake atau brownies, teman-teman bisa bikin tutorial bikin browniesnya ataupun misalnya tutorial bikin cake yang lain, tidak harus brownies tapi masih dalam satu koridor bisnisnya. Nah, itu bisa teman-teman pakai strategi tersebut. Cuma nah yang harus teman-teman pahami itu semakin jualan, semakin kontennya tujuannya untuk jualan atau konten hero, itu jumlahnya semakin sedikit. Misalnya nih sehari kita posting 3 postingan di Instagram. Kalau minimal dua konten itu isinya ya konten-konten penghubung atau konten-konten yang berjenis hygiene. Sedangkan satu bisa kita pakai untuk jualan. Atau kalau kami di teman-teman komunitas digital marketing yang di sosial media ini, kita kadang kasih tips untuk jualan di sana dengan cara rumusnya sharing, lalu selling. Jadi sharing 3 kali, baru selling. Baru jualan ya? Betul. Jadi ngasih informasi, ngasih tips, ngasih tutorial tentang bisnisnya teman-teman. Habis itu yang keempat baru jualan. Nah, balik lagi setelah keempat, balik lagi sharing lagi, terus selling. Malah justru kalau teman-teman menguasai covert selling, ilmu covert selling, di sana itu kita akan diajarkan bagaimana buat konten. Nggak pernah jualan, tapi sebetulnya itu jualan. Nah, itu tingkatan yang paling tinggi tuh, covert selling. Dan lebih efektif dibandingkan kita hanya jualan setiap hari. Saya praktekin itu dan memang hasilnya lebih efektif. Jadi orang itu misalnya kita punya konten berupa tulisan, kita baca tulisannya, memang nggak jualan di sana, tapi dari kata-katanya, dari ulasan-ulasannya itu mengarahkan kita untuk menyimpulkan bahwasannya kita tuh harus beli produk tersebut. Nah, itu strategi covert selling kalau dalam ilmu copywriting. Nah, teman-teman perlu juga pelajari tentang copywriting maupun covert selling. Terus berikutnya berdasarkan yang namanya tujuan, konten itu dibagi jadi 3. Ada banyak sih sebetulnya, cuma aku simpelkan aja jadi 3. Yang pertama itu konten untuk membangun brand awareness. Yang penting kita itu ada, yang penting kita itu dianggap, yang penting posisi kita itu kalau orang nyari muncul kayak gitu. Itu brand untuk konten untuk brand awareness. Terus yang kedua, konten untuk brand image. Jadi tidak hanya sekedar bikin konten, tidak hanya sekedar posting di sosial media, tetapi dengan konten kita itu kita mampu menanamkan image atau persepsi tertentu dari produk kita ke calon audiens kita.
Nah, memang bikin konten yang brand image ini agak menguras otak karena kita harus mikir pesannya apa, persepsi apa yang mau diangkat, terus habis itu kita terjemahkan dalam bentuk, kalau Instagram itu bisa visual dan tulisan, kalau YouTube itu bisa video, ya bisa video. Dan justru konten-konten yang jenis dengan tujuan brand ini biasanya bisa viral. Kenapa? Ya kalau teman-teman sering buka YouTube, perusahaan-perusahaan gede itu sering bikin yang namanya video atau apa ya, cerita-cerita pendek itu, short movie atau apa, lupa aku, yang berseri modelnya. Saya sempat dapat itu salah satu judulnya sore, yaitu dari Sariwangi, dari gula dari gula. Judulnya Sore. Sore itu ceritanya simpel sekali. Ada istri, seorang wanita, itu datang dari masa depan. Jadi si wanita tadi datang dari masa depan menemui calon suaminya yang bahkan dia pun belum kenal dengan si wanita tersebut. Tujuannya buat apa? Tujuannya untuk ngingetin bahwasanya di masa depan itu si suami udah meninggal. Meninggalnya karena apa? Meninggalnya karena penyakit gula. Nah, karena itu jualannya adalah Tropika Nasrim. Nah, Tropika Nasrim, Nah, gulanya. Ya, karena jualannya adalah Tropika iya. Nasrim, ya itu pesan yang mau disampaikan kayak gitu. Kita harus hidup sehat, kita harus hidup ngurangin gula, jaga gula, dan sebagainya. Itu cerita itu web series namanya. Nah, itu cerita itu kalau nggak salah ada 9 atau 10 video. Dan setiap minggunya itu saya yang waktu itu, sinetron tuh apalah gitu ya, orang yang bilang ibu-ibu apa tontonannya ibu-ibu dan sebagainya, tiba-tiba jadi melankolis gitu nonton setiap minggunya kalau ditunggu tuh si web series sore itu. Dan yang paling tajam itu, yang paling dalam itu adalah pesan yang disampaikan bahwasanya kalau mau hidup sehat ya non alkohol, kurangi alkohol, olahraga, konsumsi gulanya diganti, konsumsi makanannya juga diganti. Nah, yang nyantol banget ke saya beli Tropika Naslim pada akhirnya. Wede. Nah, ya Sukses itu ya gara iklannya ya Mas ya. sukses, sukses. Sukses banget itu. Itu kan nancepin banget nih ke benak sadar Heeh, kita gitu. Benak heeh. sadar saya. Bikin Bawah sadar saya. kepikiran, kebayang-bayang, akhirnya Iya, pakai itu. makanya. Dan trennya sekarang perusahaan-perusahaan gede rata-rata kayak gitu. Terakhir aku nonton web series itu Mm-mm. web seriesnya PLN atau Pertamina ya, Pertamina kalau nggak salah. Mm-mm. Yang dia itu pesannya adalah untuk jaga bumi. Dengan Mm. dia ada dua wanita yang keliling Indonesia. Nah, waktu itu sampailah di Lampung. Nah, di Lampung itu ada kebakaran dan sebagainya. Dia pada akhirnya engage ke audien-audiennya dia untuk melakukan penghijauan. Nah, itu si web seriesnya Pertamina. Dan banyak juga web series yang lain. Nah, maksudku, sebetulnya kalau kita mau mau bikin konten untuk brand image, itu powerful untuk nanam persepsi di bawah sadar dari audiens kita. Memang kalau kita ngomong, wah Mas bikin web series kayak gitu kan mahal, nggak mungkin lah untuk UKM bikin kayak gitu. Ya balik lagi, kalau kita kacamata UKM ya kita berkacamata sebagai UKM, memang modalnya nggak banyak ya kita nggak perlu juga sewa artis, sewa PH untuk ngerjain itu. Terus juga kita masih bisa kok bikin konten itu sendiri, misalnya bikin video itu sendiri. Ya manfaatin aja yang ada di sekitar kita untuk bangun brand image. Misalnya teman-teman itu punya produk, misalnya berbau dengan pertanian, teman-teman kan bisa ngangkat tuh gimana jerih payah seorang petani nanam jagung dari mulai nyari bibitnya, nanamnya,
ngerawatnya sampai pada akhirnya panen. Dan waktu panen, teman-teman itu kan rata-rata petani dapat harga yang nggak bagus tuh, harganya murah dan sebagainya. Nah, teman-teman itu hadir bukan sebagai tengkulak atau sebagai orang yang beli dengan produk murah, tetapi teman-teman tuh hadir sebagai mitra yang mau beli produknya petani itu misalnya dengan harga yang memang harga pasar. Artinya harga pasar tuh petani nggak tergencet dengan harga tengkulak yang dia hanya menghargai kecil, tetapi fair lah, pasar fair misalnya. Nah, pesan-pesan seperti itu bisa membangun image ke audien bahwasanya teman-teman itu memang peduli dengan siapa? Peduli dengan si petani. Nah, bisa jadi orang itu nggak beli karena produknya teman-teman, tapi beli produk teman-teman itu karena ya teman-teman peduli. Nah, hal-hal kayak gitu kadang ya kita nggak butuh effort yang gede, kita hanya butuh semacam narasi ataupun semacam video-video dokumenter ala kadarnya lah sekelas UKM, manfaatin HP kayak gitu. Nah, itu konten brand image. Terus yang ketiga, tujuan yang ketiga jelas kita bikin konten tuh untuk apa sih sebetulnya? Ya ending-endingnya ya untuk jualan. Tetapi balik lagi ke strategi yang sebelumnya, yang di piramida, yang di konten sebelumnya, bahwasanya kita nggak bisa jualan terus. Kita harus kombinasi antara ketiga jenis konten ini. Nah, teman-teman kalau mau bikin konten, mau pakai media sosial agar optimal, ya teman-teman bisa mengkombinasikan tipe-tipe atau bukan tipe ini apa ya, pembagian dari konten ini. Tadi ada 3 konten di awal, hero, hub, sama hygiene. Terus yang ini berdasarkan tujuannya dibagi jadi 3, yaitu awareness untuk kesadaran, yang penting ada, yang penting muncul, yang penting eksis. Terus berikutnya bisa bikin konten untuk brand image. Yang brand image ini ya kita nanemin nih di bawah sadarnya audien kita bahwasanya kita tuh punya value-value yang seperti ini. Terus yang ketiga ya kontennya untuk jualan. Nah, bikin konten itu memang nggak gampang. Pembelajaran saya sendiri bikin konten itu wah luar biasa, apa ya, kalau memang ini ya konten yang memang diarahin apalagi untuk tujuannya brand image kayak gitu, butuh effort yang luar biasa. Walaupun sekelas Instagram lah misalnya, Instagram tuh bisa kita tanamin untuk brand image, ya balik lagi kita harus cari apa persepsi yang pengen kita sampaikan, pesan apa yang pengen kita sampaikan. Terus kalau sudah dapat pesannya, kita harus terjemahkan itu dalam bentuk gambarnya. Habis dalam bentuk gambarnya, baru kita terjemahkan dalam bentuk tulisannya. Memang butuh effort, tetapi saya yakin kalau kita sering melakukan, kalau kita sering membuat konten-konten yang seperti itu, nanti teman-teman juga akan bisa sendiri kok. Dulu saya menulis itu susah, bikin copywriting itu susah. Tapi waktu itu dipaksa untuk bagaimana agar website itu ada di halaman pertama. Ya mau nggak mau, saya belajar nulis, dan pada akhirnya websitenya terisi, jadi di halaman pertama. Terus saat ini kalau ada yang minta saya nulis, per artikel itu tarifnya di angka 750.000. Dan hampir setiap minggunya saya suplai ke teman-teman di beberapa jaringan di Jakarta. Jadi ya memang ya pada akhirnya kalau kita mau belajar sendiri, mau belajar terus-menerus, mau konsisten, pada akhirnya ya kita akan menemukan nilai sendiri, kita akan dihargai sendiri. Sama dengan teman-teman proses bikin konten. Awal pertama kali mungkin susah, tetapi kalau itu dikerjain terus-menerus, lama-kelamaan nanti teman-teman juga akan bisa sendiri kok. Nah, ini fileku baru muncul nih. Dari tadi muter-muter aja. Nah, ini teman-teman tadi aku bilang 3 konten pertama yaitu hero, hub, dan hygiene. Jadi ada piramida konten. Semakin hero atau semakin ke atas semakin sedikit, semakin ke bawah semakin banyak. Ya tadi komposisinya aku bilang 3 kali selling, 3 kali sharing, 1 kali selling. Terus ini yang konten brand awareness sama image sama penjualan.
Nah, untuk mengekspor sebuah konten, kita bisa mengekspornya atau kita bisa ide lah, cari idenya dari beberapa jenis ini. Ada banyak jenis, ini hanya aku kasih ilustrasi 4 aja. Yang pertama teman-teman bisa kasih how to. How to itu apa mas? Edukasi. Edukasi seputar bisnisnya teman-teman. Bisnisnya kopi ya edukasi tentang kopi. Gimana nanam kopi, gimana nyari biji kopi terbaik, sampai gimana cara menyajikan kopi agar tesnya dapat, agar tesnya memang spesial kayak gitu. Itu bagian dari edukasi yang luar biasa. Nah, kalau kita kasih edukasi, Mas, kayak gitu, bukannya nanti bisnis kita itu ditiru. Jangan khawatir, teman-teman. Pengalaman saya ngasih edukasi kayak Instagram marketing kayak gitu ya, Instagram ad. Saya sudah bikin tutorialnya lengkap di channel Satu Asa untuk Indonesia, tetapi paling yang mereka dapatkan itu hanya sekitar 40-60%. Sisanya mereka akan kontak saya untuk belajar lebih dalam lagi. Bahkan sering sekali saya dapat klien dari Jakarta datang ke Jogja yang hanya untuk mau privat 2 sampai 3 jam. Mereka jauh-jauh dari Jakarta ke Jogja hanya untuk privat Instagram ataupun Facebook ad. Nah, balik lagi ya nggak apa-apa, orang bakal nyontek kita, yang penting dapurnya jangan dibuka. Maksudnya dapur itu rahasianya jangan dibuka. Kita bisa ngasih tutorial bikin masakan, tapi kan resepnya nggak harus pakai resep kita. Bisa resep-resep cadangan teman-teman, atau teman-teman bikin resep yang lain kayak gitu. Nah, justru hal-hal yang kayak gitu itu yang disukai audiens saat ini. Rata-rata channel-channel yang edukasi itu tinggi sekali penjualan produknya. Aku pernah nemuin sebuah channel ibu-ibu dari daerah Sumatera kalau nggak salah. Wih, Dia tanah kelahiran. tanah kelahiran Sumatera juga, Mbak Bajeng nih. Iya. Beliau ini punya catering. Wih. Si cateringnya ini hampir setiap hari, sering sekali dia posting di YouTube, bikin tutorial cara masak semur jengkol, masak ayam, masak opor dan sebagainya. Dia videoin, channelnya naik jadi gede, dan bisnisnya itu juga yang beli jadi lebih banyak. Kenapa? Karena si audien itu, calon konsumen itu jadi semakin percaya bahwasanya si ibu ini memang Pinter masak. ahli, iya pinter masak. Iya. Gitu, kira-kira logika berpikirnya di konten tuh kayak gitu teman-teman. Nah, kasih edukasi. Nggak apa-apa kalau orang mau nyontek, saya jamin hanya dapat 40 atau 60% aja. Terus kalau teman-teman bisa bikin konten yang menghibur, ya bikinlah misalnya lucu-lucuan atau kuis. Nah, itu bisa dibikin konten juga. Atau misalnya informasi yang detail, atau informasi yang detail itu kayak apa, Mas? Misalnya teman-teman bisnis kopi, ya teman-teman bisa sajikan kopi Arabica dari Manado kayak gitu. Kan akan berbeda nanti deskripsinya dengan kopi Arabica dari Jogja kayak gitu. Nah, teman-teman bisa bikin tuh postingan jenis-jenis kopi dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, itu bisa jadi rujukan untuk orang mau belajar kopi nanti ke tempat teman-teman kayak gitu. Nah, itu informasi yang detail. Atau review atau unboxing. Review unboxing ini kalau memang tidak sesuai atau bukan core-nya teman-teman juga nggak perlu dipakai ya. Tapi saya punya teman bisnisnya itu kamera, jualan kamera. Kontennya dia apa? Kontennya dia ya hanya review sama unboxing kamera. Malah justru media sosialnya dia itu jadi rujukan setiap orang yang mau beli kamera. Selalu melihat video-videonya dia, dan ketika memang cocok dengan video dan reviewnya, belinya pun nanti minta link Tokopedia atau Shopee-nya mereka. Termasuk saya beli beberapa kamera itu ke dia. Kenapa? Karena saya yakin kamera yang dibeli sama dia atau dia jual, walaupun second, itu adalah kamera-kamera yang memang terbaik, sudah dicek, sudah
ya pokoknya dicek sama dia memang itu kondisinya baik, walaupun harganya memang lebih mahal sedikit dibandingkan toko yang lain. Nggak apa-apa, bagi kami kan konsumen itu kalau beli alat elektronik itu kan kepercayaan, apalagi second ya. Iya. Kan kalau elektronik itu. Kalau kita nggak percaya sama penjualnya, ya susah mau beli. Makanya si teman saya itu pinter, dia bikin konten kayak gitu, dapat audien, jualan kameranya laku meskipun dia jual memang dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga pasaran. Kalau mau cari channelnya, dia main di channel YouTube sama Instagram. Indra Prihantoro kalau nggak salah channel ininya, sosial medianya. Nah, teman-teman, terakhir aku mau kasih pola dalam membuat konten yang baik. Itu ada polanya. Polanya adalah AIDA. Sebetulnya ini rumus AIDA ini banyak dipakai bagi teman-teman email marketing yang bergerak di email marketing, ataupun bagi teman-teman yang suka spamming di WA. Nah, biasanya memang lebih banyaknya digunakan pada copywriting. Tapi sebetulnya konten itu juga AIDA ini juga bisa dipakai dalam koridor konten secara utuh. Nah, setiap konten itu yang kita lempar ke audien atau ke sosial media, itu yang pertama harus punya pertama, yaitu attraction. Konten kita tuh harus mampu membuat orang berhenti sejenak. Atau gampangnya ilustrasinya kayak gini deh. Misalnya ada sekelompok anak muda sedang nongkrong-nongkrong, nah tiba-tiba ada cewek cantik kayak gitu. Otomatis anak-anak muda itu bakal ngelirik. Ya paling enggak konten kita tuh ya kayak si perempuan cantik tadi yang sedang lewat. Jadi konten kita tuh mampu membuat audien yang sedang stalking apapun media sosialnya itu berhenti sejenak melihat. Nah, kalau sudah melihat, maka konten kita nggak berhenti di situ nih. Kalau melihat aja, habis itu cuek kan ya sama aja bohong. Nah, berikutnya konten kita tuh harus punya daya yang namanya interest. Harus mampu membuat si audien kita itu mau mengkonsumsi konten kita sampai selesai. Biasanya interest ini kita bubuhkan, atau biasanya kalau di Instagram ya kita kasih di bentuk di caption tapi di bagian paling atas atau judul captionnya. Nah, bikinlah, atau kalau dalam copywriting namanya headline. Nah, bikinlah headline atau judul itu menarik. Agar apa? Agar memang orang mau mengkonsumsi secara utuh konten kita. Terus kalau mereka sudah mengkonsumsi secara utuh, maka ya teman-teman harus mampu membuat pesan di dalam sana agar memunculkan hasrat. Itu namanya desire, itu daya desire. Memunculkan hasrat untuk ngapain? Ya sesuai dengan inginnya teman-teman. Misalnya kalau di sosial media untuk share misalnya, atau misalnya kalau teman-teman mau punya event pameran, kunjungi booth-nya. Itu bagian dari desire, apa membuat orang yang sudah tertarik menjadi ingin. Nah, terakhir kalau dia sudah ingin, ya konten kita harus punya pola atau daya action, atau mendorong orang untuk melakukan action lah. Actionnya untuk apa? Whatever teman-teman mau ngarahin kemana. Kalau saya biasanya actionnya, kalau di YouTube jelas untuk subscribe, kalau langsung hard selling, misalnya saya pas ngiklan di Facebook atau di Instagram, saya actionnya adalah untuk langsung mengontak ke nomor WA saya agar kita bisa lebih maintenance, mereka bisa bertransaksi dengan saya kayak gitu. Nah, itu teman-teman contoh konsep-konsep konten marketing yang bisa teman-teman terapkan dalam sosial media teman-teman. Nah, ini terakhir aku mau kasih contoh. Ini salah satu jenis atau postingan punya teman saya, Coklat Dalam. Nah, Coklat Dalam ini hampir di semua kontennya, cari aja di Instagram kalau teman-teman mau kepoin, namanya Coklat Dalam. Mbak Meika yang punya, rata-rata kontennya dia itu selalu menerapkan prinsip AIDA. Attraction yang pertama bisa teman-teman lihat dari pola gambarnya. Gambarnya sengaja dibikin sedemikian rupa
dengan grafis-grafis yang mengkombinasikan warna yang nggak bikin sakit mata. Kan ada tuh biasanya bikin bikin desain bikin sakit mata. Nah, terus yang kedua, selain atraktif atau attraction atau untuk di beliau ini juga ngasih interest di mana di judul caption wadah unik rasa unik. Terus dia kasih juga elemen desire yang orang-orang yang sudah tertarik menjadi ingin dengan apa elemennya. Pastikan coklat tanda hayati sudah kamu dapatkan ya. Ya itu untuk mendorong orang agar yang tadinya sudah tertarik menjadi lebih ingin lagi. Nah ingin ngapain ya actionnya kemana? Dia pas punya pameran waktu posting ini actionnya diarahin ke pameran di BSD Tangerang, Hartono Mall Jogja, dan Duta Mall di Banjarmasin. Nah ini contoh bagaimana konsep AIDA ini diterapin di konten. Kalau saya sendiri lebih banyak menerapkan AIDA ini ada di ini ya konten video di YouTube ya. Semua videoku selalu pakai AIDA. Attraction pertama membuat orang tertarik untuk ngeklik itu ada di yang namanya kalau di YouTube itu ada thumbnail sama di judul. Nah itu attraction pertama. Harus membuat orang mau berhenti dulu. Terus yang kedua, interestnya di mana? Saya selalu membuka setiap video-video saya di YouTube itu selalu membuka dengan apa ya intisari dari video itu. Misalnya sebelum saya mengulas tentang Instagram marketing, ya saya akan ngomongin di awal bahwasanya di video ini saya akan membahas tentang Instagram marketing step by step misalnya. Jadi sebelum dia nonton utuh, dia sudah dapat gambaran. Oh nanti kalau habis nonton video ini, yang saya dapatkan adalah ini loh. Nah itu untuk apa? Untuk membuat dia semakin tertarik untuk meneruskan nonton videonya. Terus berikutnya, aku kasih desire untuk apa sih? Ya sayang dong, ini kan channel bagus nih, isinya tentang tip dan tutorial bisnis. Kalau nggak di subscribe nanti nggak dapat ilmu-ilmu yang lain loh. Nah saya arahin nih, saya tambahi panas-panasin nih agar mereka memang mau muncul hasrat untuk mengikuti. Nah actionnya apa? Silakan untuk subscribe ke channel YouTube. Nah itu bagian saya mencoba untuk menerapin si AIDA ini dalam konten dalam bentuk video. Di semua platform jenis konten itu sebetulnya bisa dipakai yang namanya strategi AIDA. Nah pertanyaannya, apakah AIDA ini harus ada di semua konten, di semua platform? Tentu saja tidak, teman-teman. Teman-teman bisa mengkombinasikan, ya kayak tadi lah, teman-teman kan udah saya kasih rumus 3 kali sharing, 1 kali selling. Ya sama aja dengan konten. Tidak harus setiap konten itu punya elemen AIDA, tetapi kalau memang mampu untuk menghadirkan AIDA, bagus sekali. Itu kira-kira Mbak Giovanni. Iya, istimewa sekali, lengkap banget nih penjelasan dari Mas Iya. Imam ya Mas ya. Biasa bikin video saya Mbak, jadi ya. Nah, iya, kelihatan kok Mas. Kelihatan. Semoga nanti nih teman-teman kita yang nanti belajar lewat YouTube atau langsung akses ke website baktiumkm.id mendapatkan manfaat ya Mas ya. Amin. Karena memang kita selalu menyarankan untuk teman-teman yang ingin konsultasi langsung itu bisa sharing lewat pendamping by WA group, terus nanti bisa diarahkan ke Mas Imam, itu boleh ya Mas ya? Boleh banget teman-teman. Ya, Silakan. terima kasih Mas. Semoga teman-teman khususnya hari ini di Minahasa Utara bisa tambah pinter, bisa nanti usaha mereka berkembang. Syukur-syukur ada yang langsung praktek bikin akun YouTube sendiri juga. Harapannya kayak gitu ya Mas ya. Iya. Walaupun hari ini tapi nggak apa, kan cara belajar itu ada banyak ya, belajar bisa lewat apa aja ya. Salah satunya lewat video yang udah dibuat hari ini. Ini jadinya video nanti mereka lihat ya. Ya. Oke Mas, sudah selesai materinya, sudah habis hari ini. Terima kasih Mas Imam waktunya, dari tadi kita udah bersama 1,5 jam.
Sama-sama. 1 jam. Besok kita ketemu lagi, kita jalan-jalan lagi ke tempat lain. Makasih Mas. Pamit dulu, sampai ketemu. Sampai ketemu, Bye. Mbak Giovanni. Bye-bye. Ya.